Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengimplementasikan bagian kernel hybrid. Kernel hybrid itu apa sih? Kernel hybrid adalah kombinasi keren antara kernel monolitik yang cepat dan mikrokernel yang modular. Kernel hybrid adalah sistem operasi yang mempunyai beberapa layanan penting di kernel space untuk kecepatan dan di layanan lain di user space untuk keamanan dan fleksibilitas. Sebelum mulai ke materi pertama dan langkah-langkah implementasinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Yang pertama ada Sri Handayani, yang kedua ada Pujiyanti, dan saya sendiri Putri Tias Rahayu, dan yang terakhir Resa Trisusanti. Selanjutnya, saya akan mengalihkan kepada pemateri pertama. Yang pertama ada desain arsitektur sistem. Kita menentukan layanan kernel space dan user space. Yang pertama, identifikasi layanan yang membutuhkan performa tinggi dan akses langsung ke perangkat keras, misalnya manajemen memori, penjadwalan proses, driver perangkat untuk ditempatkan di kernel space. Kemudian kita pindahkan layanan yang tidak kritis, seperti sistem file, manajemen jaringan, atau antarmuka pengguna, ke user space untuk meningkatkan modularitas dan keamanan. Kemudian ada kita mendefinisikan antarmuka komunikasi, yaitu membuat mekanisme komunikasi antar proses atau Inter-Process Communication atau IPC yang efisien untuk menghubungkan layanan di user space dengan kernel space seperti message passing atau share memory. Kemudian merancang modularitas. Pastikan kernel hybrid mendukung pemuatan modul secara dinamis untuk layanan tertentu yang mirip dengan kernel monolitik. Yang kedua ada implementasi kernel space. Yang pertama, mengembangkan inti kernel. Tulis kode untuk fungsi inti seperti manajemen memori atau paging virtual memory, penjadwalan proses, dan manajemen interupsi. Kemudian gunakan bahasa seperti C atau Rust untuk performa dan kontrol tingkat rendah. Kemudian ada sediakan drive perangkat, yaitu mengimplementasikan driver untuk perangkat keras kritis seperti CPU, GPU, atau I/O di kernel space untuk latensi rendah. Kemudian ada buat sistem panggilan atau sistem call, di mana didefinisikan antarmuka sistem panggilan untuk memungkinkan layanan user space berinteraksi dengan kernel space. Selanjutnya ada optimalkan performa. Pastikan kode kernel space dioptimalkan untuk kecepatan karena eksekusi di sini sangat kritis. Untuk selanjutnya, kita mengembangkan layanan user space. Pertama, tulis layanan seperti sistem file, protokol jaringan, atau manajer perangkat sebagai proses independen di user space. Gunakan bahasa yang aman seperti C++, Rust, atau Go untuk mencegah kerentanan. Yang kedua yaitu gunakan IVC untuk komunikasi, yaitu implementasikan mekanisme IVC untuk mengirimkan permintaan dari layanan user space ke kernel space dan sebaliknya. Contohnya, gunakan socket, files, atau message queues untuk komunikasi. Yang ketiga yaitu pastikan terisolasi layanannya. Setiap layanan user space harus berjalan dalam ruang alamat sendiri untuk mencegah gangguan antar layanan. Untuk selanjutnya, integrasi atau menyatukan kedua kernel tersebut antara kernel space dan user space. Pertama, buat lapisan abstraksi. Implementasikan lapisan abstraksi, misalnya server mikro, yang bertindak sebagai perantara antara layanan user space dan kernel space. Yang kedua yaitu uji komunikasi. Pastikan IPC berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan bottleneck. Uji latensi dan throughput untuk memastikan performa memadai. Yang ketiga yaitu tangani kesalahannya. Implementasikan mekanisme pemulihan jika layanan user space gagal, seperti restart otomatis tanpa mengganggu.
Nah, sekarang tentang keamanan dan stabilitas. Yang pertama, terapkan isolasi proses. Pastikan layanan user space tidak dapat mengakses memori kernel secara langsung untuk mencegah kerentanan keamanan. Yang kedua, gunakan sandboxing. Terapkan teknik sandboxing untuk layanan user space agar membatasi dampak jika terjadinya kerusakan. Yang ketiga, audit kode. Lakukan audit keamanan pada kode kernel space untuk mencegah bug seperti buffer overflow. Selanjutnya, pengujian dan debugging. Yang pertama, uji modularitas. Uji kemampuan untuk membuat atau menghapus modul kernel atau layanan user space tanpa mempengaruhi sistem. Yang kedua, simulasi beban kerja, yaitu uji sistem dengan beban kerja nyata untuk memastikan performa dan stabilitas. Yang ketiga, gunakan alat debugging. Artinya, gunakan alat seperti GDB, verb, atau tracing untuk mengidentifikasikan bottleneck atau bug. Optimasi dan pemeliharaan. Yang pertama, dataning performa. Optimalkan IPC dan penjadwalan untuk mengurangi overhead komunikasi antara kernel space dan user space. Yang kedua, ada pemeliharaan modular. Pastikan sistem mendukung pembaruan layanan user space tanpa memerlukan reboot kernel. Yang ketiga, dokumentasi. Buat dokumentasi untuk arsitektur, antarmuka, dan prosedur debugging. Contoh sistem hybrid, Windows NT menggunakan kernel hybrid dengan inti kernel space untuk manajemen memori dan driver, serta layanan seperti sistem file NEFS dan jaringan di user space. Yang kedua, XNU atau macOS, komunikasi kernel monolitik dengan layanan seperti BSD dan mesh microkernel di user space. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.